Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka sama-sama pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu belajar, dan mudah-mudahan niat kita lurus karena Allah dan selalu mendapatkan pahala dan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ide pokok. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa berbagai informasi yang dapat kita peroleh ya saat kita membaca sebuah teks, baik dalam buku, dalam koran, dalam majalah, bahkan di TV sekalipun. Nah, kadang kita akan menemukan banyak paragraf, dan di dalam paragraf itu pasti terdapat beberapa kalimat. Sehingga kadang kita merasa kesulitan. Apa sebenarnya ide atau gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, dengan demikian, maka penting bagi kita untuk mengetahui ide pokok dalam sebuah teks yang setiap kali kita baca. Nah, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok atau biasa orang menyebut juga gagasan utama. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan demikian, paragraf bisa berkembang karena memiliki ide pokok. Tidak ada sebuah paragraf yang tidak memiliki ide pokok. Maka penting bagi kita untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, kualitas ketika kita membaca sebuah bacaan, teks, baik dalam buku, majalah, dan lain sebagainya, kita bisa menemukan informasi penting, gagasan penting, gagasan pokok, yaitu ide pokok yang ketika kita sudah mengetahui apa itu ide pokok, maka kita juga harus mengetahui apa itu fungsi ide pokok. Nah, jika dilihat dari apa itu pengertian ide pokok, maka kita bisa menemukan apa fungsinya. Ya, tadi ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar atas pengembangan sebuah paragraf. Nah, dengan demikian, maka fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah sebagai pengembang dari setiap paragraf. Maka, dalam setiap paragraf, pasti kita akan menemukan ide pokok. Baik itu pada kalimat yang pertama, ataupun kalimat yang terakhir, jika paragraf itu hanya terdiri dari 2 kalimat. Karena paragraf syaratnya harus paling sedikit memiliki 2 kalimat. Nah, jika paragraf itu memiliki lebih dari 2 kalimat, baik 3 kalimat, 4 kalimat, dan seterusnya, maka bisa jadi letak ide pokoknya terletak pada. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam teks yang kita baca? Nah, karena ide pokok ini terdapat dalam setiap paragraf, maka ketika kita membaca paragraf, perhatikan yang pertama, baca paragraf itu kalimat demi kalimat. Kalimat per kalimat harus kita baca dengan teliti. Yang kedua, kita tentukan inti paragraf tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa mengetahui inti atau dasar paragraf tersebut, maka disitulah ide pokoknya. Maka inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Walaupun mungkin nanti. Nah, tentu kita sudah mengetahui bersama yang tadi saya jelaskan tentang ide pokok, yaitu
ide pokok ataupun gagasan ataupun pikiran utama dalam sebuah paragraf. Maka ide pokok selalu berada dalam setiap paragraf. Maka ketika kita ingin menemukannya, kita harus membacanya dengan cara kalimat per kalimat dengan seksama. Nah, tanda dari sebuah kalimat adalah titik. Maka kita pahami dalam membaca teks itu titik demi titik. Nah, mari kita praktekkan bersama dan cari bersama ide pokok dalam teks berikut yang berjudul gurita. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Ya, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, pasalnya gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Ya, itu kalimat ketiga. Kemudian kalimat yang keempat. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Nah, itu kalimat keempat. Sekarang kalimat yang kelima. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, ini satu paragraf. Maka, ketika kita ingin menemukan ide pokok dalam paragraf ini, kita tadi sudah membaca dengan seksama kalimat demi kalimat. Maka dengan demikian ide pokok gagasan utama yang menjadi pengembang paragraf ini adalah terletak di kalimat yang pertama. Gurita adalah hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Maka titik tekannya adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Makanya dia memiliki daya ingat yang cukup kuat. Ya, karena gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kemudian dengan kekuatan ingatannya itu, dia dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Bukan hanya itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Namun, dia juga memiliki gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, itulah kalimat utama atau ide pokok dalam teks yang berjudul gurita yang terdiri dari satu paragraf. Yaitu, gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Mudah-mudahan itu. Nah, tentu kita sudah mengetahui bersama yang tadi Ustaz jelaskan tentang ide pokok. Yaitu ide pokok ataupun gagasan ataupun pikiran utama dalam sebuah paragraf. Maka ide pokok selalu berada dalam setiap paragraf. Maka ketika kita ingin menemukannya, kita harus membacanya dengan cara kalimat per kalimat dengan seksama. Nah, tanda dari sebuah kalimat adalah titik. Maka kita pahami dalam membaca teks itu titik demi titik. Nah, mari kita praktekkan bersama dan cari bersama ide pokok dalam teks berikut yang berjudul gurita. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Ya, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, pasalnya gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Ya, itu kalimat ketiga. Kemudian kalimat yang keempat, selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Nah, itu kalimat keempat. Sekarang kalimat yang kelima.
Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, ini satu paragraf. Maka ketika kita ingin menemukan ide pokok dalam paragraf ini, kita tadi sudah membaca dengan seksama kalimat demi kalimat. Maka dengan demikian, ide pokok, gagasan utama yang menjadi pengembang paragraf ini adalah terletak di kalimat yang pertama. Gurita adalah hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Maka titik tekannya adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Makanya dia memiliki daya ingat yang cukup kuat. Ya, karena gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kemudian dengan kekuatan ingatannya itu, dia dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Bukan hanya itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Namun, dia juga memiliki gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, itulah kalimat utama atau ide pokok dalam teks yang berjudul Gurita, yang terdiri dari satu paragraf. Yaitu, gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Mudah-mudahan itu